Semangat pagi para siswa kami yang baik. Kelas 10. Apa kabarnya? Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Ingat pesan ibu. Tiga M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Baik, siswa kami yang baik, kali ini kita akan membahas materi tentang reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Ada 3 konsep mengenai reaksi redoks ini. Yang pertama adalah tentang reaksi pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi pengikatan atau pelepasan oksigen. Nah, oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen, sedangkan reduksi adalah reaksi pelepasan atau pengurangan oksigen. Nah, inilah contoh reaksi oksidasi. Perkaratan besi, pembakaran gas alam, oksidasi glukosa dalam tubuh. Nah, perkaratan besi ini sudah sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi besi itu mengikat oksigen sehingga dia berkarat. Jadi mengikat oksigen dia menjadi berkarat. Atau ketika kita membakar sampah, itu sampah itu akan berubah menjadi CO2 dan H2O ditambah dengan energi panas, ya kan? Menghasilkan gas CO2, uap air, dan energi. Kemudian ini oksidasi glukosa dalam tubuh, makanan yang kita makan akan dioksidasi oleh oksigen yang kita hirup melalui pernapasan, maka dia diubah menjadi CO2, H2O, dan energi atau tenaga. Nah, jadi mula-mula dia tidak mengandung oksigen, maka setelah bereaksi dia mengikat oksigen sehingga menghasilkan energi. Jadi kalau menambah oksigen, reaksi oksidasi mengikat oksigen. Tapi kalau mengeluarkan oksigen, reduksi lah itu. Oke, kita lihat reduksi. Ini reduksi kebalikannya, ya. Reduksi itu adalah mengeluarkan oksigen, melepaskan oksigen. Nah ini, mula-mula dia mengandung oksigen, setelah bereaksi oksigennya nggak ada lagi. Mula-mula ada oksigen, Cr ini mengandung oksigen, setelah bereaksi tidak ada lagi oksigennya. Mula-mula Cu mengandung oksigen, setelah bereaksi tidak ada lagi oksigennya. Jadi melepaskan oksigen, mengeluarkan oksigen, sebutlah reaksi reduksi. Jadi oksidasi bersifat reduktor, reduktor bersifat oksidator. Oksidasi bersifat reduktor, reduksi bersifat oksidator. Nah, konsep yang kedua adalah reaksi berdasarkan serah terima elektron. Melepaskan dan menangkap elektron. Nah, kalau dia melepaskan elektron, disebut oksidasi. Kalau dia menangkap elektron, disebut reduksi. Kita lihat perbedaan oksidasi dengan reduksi. Perbedaan melepas dengan menangkap elektron. Jadi melepas elektron, ditulis di sebelah kanan anak panah. Ini menangkap elektron, di sebelah kiri anak panah. Nah, supaya gampang bisa kita ingat ya, kalau melepas elektronnya di sebelah kanan anak panah, kalau menangkap di sebelah kiri anak panah. Melepas oksidasi, menangkap reduksi. Nah, selanjutnya kita lihat ini.
Biasanya reaksi melepas elektron selalu diikuti atau disertai dengan reaksi menangkap elektron. Jadi reaksi oksidasi selalu disertai dengan reaksi reduksi. Nah, contohnya ini, Ca melepaskan 2 elektron, sehingga dia berubah menjadi Ca2+. Karena dia melepas elektron, maka dia oksidasi. Maka kalau dia oksidasi bersifat reduktor. Oksidasi bersifat reduktor. Elektron yang dilepaskan oleh Ca ditangkap oleh atom S, maka dia berubah menjadi S2 negatif. Maka karena S menangkap elektron, maka dia bersifat mengalami reaksi reduksi. Maka dia bersifat oksidator. Ini dia. Oksidasi bersifat reduktor, reduksi bersifat oksidator. Baik, konsep yang ketiga adalah berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, sebelum masuk kita ke konsep ini, bahwa dikatakan bilangan oksidasi itu berubah, kalau dia bilangan oksidasinya naik, itu dikatakan sebagai oksidasi. Tetapi kalau bilangan oksidasinya berkurang atau turun, dikatakanlah reaksi reduksi. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu mengenai bilangan oksidasi. Ini tentang bilangan oksidasi. Maka ada aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur. Aturan-aturan ini harus tahu kita semua, harus kita pahami. Inilah aturan-aturannya. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Jadi unsur bebas itu kalau dia terdiri atas satu jenis unsur, misalnya inilah satu jenis unsurnya, H dengan H, O dengan O, Cl dengan Cl, P dengan P sebanyak 4, S dengan S sebanyak apa, C, Cu, T, dan N. Masih banyak lagi unsur yang lain. Jadi kalau tersusun dari atom yang sejenis, dikatakanlah unsur bebas. Maka kalau dia unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Yang B, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatannya. Jadi berapa muatannya sama dengan itulah bilangan oksidasinya. Nah, monoatom artinya beratom satu. Jadi ion monoatom artinya ion beratom satu. Contoh ini, Na beratom satu dia kan? Inilah muatannya. Maka dikatakanlah ion monoatom. Ini juga ion monoatom. Muatannya positif 1. Yang itu muatannya. Maka bilangan oksidasinya positif 1. Ini muatannya positif 2. Maka bilangan oksidasinya positif 2. Yang C, jumlah bilangan oksidasi unsur semua atom dalam senyawa netral adalah 0. Jadi dikatakan senyawa apabila dia tersusun lebih dari satu macam unsurnya. Nah ini, lebih dari satu macam unsurnya. Kemudian dikatakan netral apabila dia tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Itulah dikatakan senyawa netral. Maka kalau dijumlahkan semua bilangan oksidasi unsur-unsurnya, bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Kita lanjut. Yang D. Jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatannya. Jadi berapa muatannya sama dengan itulah dia. Kalau muatannya negatif 2,
maka kalau dijumlah bilangan oksidasinya, seluruhnya sama dengan negatif 2. Ion poliatom. Poliatom artinya beratom banyak, lebih dari satu macam. Nah, ion poliatom berarti ion yang atomnya lebih dari satu macam. Contohnya ini, SO. Ada muatannya. Nah, ini dikatakan ion poliatom. Yang E, bilangan oksidasi unsur logam sama dengan golongannya. Artinya kalau dia golongan 1A, bilangan oksidasinya positif 1. Golongan 2A, positif 2. Kalau dia golongan 3A, bilangan oksidasinya positif 3. Contoh, K dalam KCl, dalam KNO3. K itu golongan 1A, maka bilangan oksidasi atom K dalam KCl maupun dalam KNO3 itu sama dengan positif 1. Mg itu dalam sistem periodik terletak pada golongan 2A. Maka Mg dalam Mg SO4 bilangan oksidasinya adalah positif 2. Baik, selanjutnya yang E. Bilangan oksidasi unsur pada golongan 7A, ini golongan halogen lah, itu sama dengan minus 1. Jadi halogen ini F, Cl, Br, I, ya. Maka kalau golongan 7A, bilangan oksidasinya negatif 1. Contoh, bilangan oksidasi Cl dalam NaCl, dalam NgCl2, dalam FeCl3, itu semua bilangan oksidasi Cl sama dengan negatif 1. Karena dia golongan 7A. Yang G, bilangan oksidasi atom H, atom hidrogen, dalam senyawa sama dengan positif 1. Kecuali dalam hidrida sama dengan negatif 1. Nah, ini. Jadi dalam senyawa, bilangan oksidasi atom H selalu positif 1. Yang terakhir, bilangan oksidasi oksigen dalam atom senyawa adalah negatif 2. Ingat ya, bilangan oksidasi atom O dalam senyawa sama dengan negatif 2. Kecuali dalam peroksida sama dengan negatif 1. Dalam senyawa fluor, senyawa biner, senyawa fluor sama dengan positif 2. Oke, itulah aturan-aturannya. Nah, sekarang mari kita berlatih cara menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Contohnya ini, senyawanya adalah K2Cr2O7. Jadi, atom-atom penyusunnya K, Cr, O. Nggak ada muatannya, maka dikatakanlah dia senyawa netral. Jadi dikatakan senyawa tadi kalau dia terdiri dari lebih dari satu macam unsurnya. Karena nggak ada muatannya, maka dikatakan netral, senyawa netral. Maka kalau dijumlahkan semua bilangan oksidasi atom-atomnya sama dengan 0, maka ini lihat ini. Nah, dalam senyawa K2Cr2O7, atom-atom yang ada adalah atom K, atom Cr, atom O. Atom K-nya ada 2, atom Cr-nya ada 2, atom O-nya ada 7. Maka ini dia. 2 kali bilangan oksidasi atom K, tambah 2 kali bilangan oksidasi atom Cr, tambah 7 kali bilangan oksidasi atom O sama dengan 0. Nah, K, ingat tadi, K ini golongan 1A, maka bilangan oksidasinya positif 1. Maka 2 kali positif 1. Tambah 2 kali bilangan oksidasi Cr, tambah 7 kali bilangan oksidasi atom O. Sama dengan 0. Nah, bilangan oksidasi atom O, ingat tadi, dalam senyawa atom O sama dengan negatif 2. Nah, ini dia, negatif 2. Maka positif 2 tambah 2 Cr, tambah 7 kali minus 2 sama dengan 0. 7 kali minus 2 sama dengan minus 14. Minus 14 tambah 2, minus 12. Maka 2 Cr tambah minus 12 sama dengan 0. Maka 2 Cr sama dengan positif 12. Cr sama dengan positif 12 dibagi 2. Maka dapatlah bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 1. Baik, contoh yang kedua. Ini.
Ini juga senyawa netral. Ya kan? Atom-atomnya lebih dari satu macam. Tak ada muatan. Maka sama dengan 0. Atom-atom yang ada HSO. Atom H-nya 2, atom S-nya 1, atom O-nya 4. Apa ini? Atom H, bilangan oksidasinya positif 1. O, minus 2. Maka positif 2 tambah bilangan oksidasi S tambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Sama dengan positif 2 tambah positif bilangan oksidasi S tambah 4 kali minus 2 sama dengan 0. Positif 2 tambah bilangan oksidasi S tambah minus 8. Ya. 4 kali minus 2, minus 8 sama dengan 0. Nah, minus 8 tambah 2 sama dengan minus 6. Oke, ini pindah ke ruas kanan, jadi positif. Maka didapatlah bilangan oksidasi S sama dengan positif 6. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini senyawa ion. Ion poliatomik. Atomnya lebih dari satu macam dan bermuatan. Ion poliatomik. Maka bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Muatannya minus 2, maka sama dengan minus 2 lagi. Minus 2. Atom-atomnya S, O. Atom S-nya 2, atom O-nya 3. Nah, ini. Oke, seperti itu caranya. Oke. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Kita diminta menentukan yang mengalami reaksi reduksi dan yang mengalami reaksi oksidasi dari reaksi ini. Nah, kalau kita lihat, kita cari bilangan oksidasi masing-masingnya dulu. Al. Al ini adalah unsur bebas. Kenapa dikatakan unsur bebas? Karena dia terdiri dari satu jenis atom. Maka kalau unsur bebas, bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ya kan? Nah, Fe kita carilah dengan cara menggunakan yang sudah kita pelajari tadi. Dapatlah bilangan oksidasi Fe positif 3. Di sini bilangan oksidasi atom Al positif 3. Bilangan oksidasi atom Fe di sini 0. Melihat ini, Al kita hubungkan ke Al. Ternyata Al bilangan oksidasinya berubah dari 0 ke positif 3. Dari 0 ke positif 3. Berarti naik. Maka kalau bilangan oksidasinya naik, dikatakanlah reaksi oksidasi. Nah, sekarang Fe. Bilangan oksidasinya berubah dari positif 3 menjadi 0. Berarti bilangan oksidasinya turun. Dari positif 3 menjadi 0. Maka kalau bilangan oksidasinya berubah atau turun, maka dikatakanlah reaksi reduksi. Maka dari reaksi ini berarti zat yang mengalami reaksi reduksi adalah Fe2O3. Yang mengalami reaksi oksidasi adalah Al. Oksidasi Al, reduksi ini. Oke. Kita lihat berikutnya. Kita diminta menentukan yang mana sebagai reduktor, mana sebagai oksidator, bagaimana hasil oksidasi reduksi, dan seterusnya. Nah, kita bahas yang A. Ini dia. Ini bilangan oksidasi 0, negatif 1. Kita lihat ini. Nah, yang berubah bilangan oksidasinya adalah Mg. Mg bilangan oksidasinya berubah dari 0 ke positif 2. Dari 0 ke positif 2. Maka kalau dia berubah dari 0 ke positif 2 berarti naik. Kalau naik berarti reaksi oksidasi. Ya kan, reaksi oksidasi. Selanjutnya, yang bilangan oksidasinya berubah apa lagi? Cl, ya kan, berubah. Dari minus 1 ke, Cl nggak berubah ya, tetap. Yang berubah adalah H. Dari positif 1 ke 0. Dari positif 1 ke 0 berarti turun. Maka kalau bilangan oksidasinya turun, disebutlah reaksi reduksi. Maka oksidasi bersifat reduktor, reduksi bersifat oksidator. Berarti reduktornya adalah Mg,
oksidatornya adalah HCl. Jadi untuk menentukan reduktor dan oksidatornya yang di sebelah kiri anak panah ini kita lihat. Ya, di sebelah kiri anak panah. Berarti oksidasi bersifat reduktor, berarti Mg lah reduktornya. Sedangkan HCl reduksi, berarti oksidatornya adalah HCl. Baik, seperti itu dia. Yang B seperti ini cara mengerjakannya. Sama. Nah, Cu berubah dari 0 ke positif 2. Berarti naik ya kan? Dari 0 ke positif 2. Oksidasi lah. Lalu bilangan oksidasi apa lagi yang berubah? Bilangan oksidasi S. Berubah dari positif 6 ke positif 4. Positif 6 ke positif 4 berarti turun, ya kan? Kalau turun reduksi. Nah, siapakah reduktor? Siapakah oksidator? Reduktornya berarti Cu. Oksidatornya berarti H2S4. Nah, hasil oksidasinya CU4, hasil reduksinya CSO2. Oke. Ini yang C. Seperti itu juga caranya. Ya. Maka kita berlatih untuk mengerjakan dari buku paket halaman 152, soal latihan 42, nomor 2A, B, dan E, dan soal halaman 155, soal nomor 1A, B, dan C. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak kami dapat memahaminya. Demikian, Tuhan memberkati. Salam